Cerita dimulai ketika gadis cantik bernama Han Soyun terbangun dari tidurnya. Kecelakaan di masa lalu membuatnya harus menderita penyakit amnesia. Karenanya, setiap terbangun ia hanya mengingat kejadian sebelum kecelakaan itu menimpanya. Dengan kata lain, apa yang dilaluinya akan selalu terlupakan ketika ia kembali tertidur. Beruntung, tulisan yang ia buat membantunya beraktivitas menjalani hari-harinya menjadi lebih mudah. Setidaknya hal-hal penting selalu ia catat di jurnal hariannya. Choi Jimin menjadi sahabat terbaik yang selalu menjaganya. Begitu juga orang tua Han Soyun yang sangat menyayanginya. Bulan Juni menjadi awal kebahagiaannya. Bagaimana Han Soyun mulai mengenal Kim Jae-won yang mengajaknya berkencan secara tiba-tiba. Ia melakukannya sebagai syarat untuk membebaskan teman sebangkunya, Dong Sik, yang terus dibully oleh siswa nakal bernama Yan. Han Soyun tidak memperdulikan apa alasan Kim Jae-won. Yang jelas, ia menerima ajakan kencan Kim Jae-won. Ia ingin melakukan hal baru yang mungkin akan membuatnya bahagia dengan 3 syarat yang ia berikan, terutama untuk tidak benar-benar mencintai. Di kencan pertama mereka, Han Soyun mulai mencatat perihal tentang Kim Jae-won, mulai dari lagu kesukaan Kim Jae-won, bahkan sampai alasan kenapa Kim Jae-won tidak suka berolahraga. Alasannya takut berkeringat. Dong Sik yang tidak lagi dibully berterima kasih akan apa yang telah Kim Jae-won lakukan. Bahkan Yan kini turut membelanya ketika siswa lain mencoba mengganggunya. Choi Jimin yang khawatir akan kedekatan Kim Jae-won dengan Han Soyun sempat meminta nomornya. Yan yang melihatnya sedikit cemburu namun tidak mempermasalahkannya. Yang jelas diam-diam Yan tertarik pada Choi Jimin. Han Soyun terus mencatat apa yang dilaluinya. Choi Jimin juga mulai memperhatikan kedekatan Han Soyun dengan Kim Jae-won. Melihat sahabatnya bahagia, Choi Jimin turut senang. Bahkan ketika Yan mulai dibully teman seperkumpulannya, Kim Jae-won mencoba membantunya. Dan dari kejauhan secara diam-diam, Choi Jimin merekamnya. Begitulah bagaimana kini mereka mulai dekat. Bersama dengan ayahnya, Kim Jae-won memperingati kematian ibunya yang telah pergi 5 tahun lalu. Meski ia mengerti akan perasaan yang sulit ayahnya lupakan, namun ia berharap ayahnya bisa kembali berkarya, menikmati sisa hidupnya dengan bahagia. Rasa nyaman yang mulai tumbuh membuat Kim Jae-won terbuka kepada Han Soyun. Begitulah bagaimana Han Soyun tahu perihal ibu Kim Jae-won. Namun baru saja merasa bahagia akan waktu yang mereka terus lalui bersama, Han Soyun yang tertidur membuatnya lupa akan apa yang telah ia lalui beberapa waktu lalu. Bahkan tidak mengingat apapun. Dalam rasa takut yang ia rasakan, ia pergi meninggalkan Kim Jae-won yang tidak memahami apapun. Namun sepertinya Kim Jae-won memiliki penyakit jantung yang tidak ia ceritakan. Terlihat bagaimana ia kesakitan ketika ingin mengejarnya. Han Soyun lalu menghubungi Choi Jimin sampai akhirnya ia menyadari kembali semuanya. Begitu juga Kim Jae-won yang mulai mengerti setelah Choi Jimin menghubunginya. Han Soyun kembali menemui Kim Jae-won meminta maaf akan apa yang ia lakukan. Kim Jae-won yang mengerti menenangkannya, berkata jika Han Soyun tidak perlu memaksa menjelaskannya saat ini. Bahkan memintanya untuk tidak menulis perihal penyakit yang akhirnya Kim Jae-won tahu. Setiap hal yang nantinya mereka lewati, ia ingin hal indah yang terekam dalam ingatan Han Soyun, orang yang ia cintai. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. Ooh, ooh,
upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night with her, sprinkle one of my t-shirts so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. Choi Jimin yang kini tahu jika Kim Jae-won tulus mencintai sahabatnya, mulai percaya jika Kim Jae-won akan menjaganya. Karenanya ia berharap Kim Jae-won tidak lepas tangan apapun yang terjadi. Namun Kim Jae-won berkata jika sampai itu terjadi, ia meminta Choi Jimin melanjutkannya, menjaga Han So-hyun kembali dengan baik. Kedekatan mereka berempat yang kini mulai terjalin membawa mereka pergi bersama menikmati waktu luang. Sesuai keinginan Han So-hyun, mereka pergi untuk melihat penguin. Meski sedikit kecewa karena tidak dapat melihatnya saat itu, namun kejutan yang Kim Jae-won dan Dian lakukan menghilangkan kekecewaan yang sebelumnya, menjadi momen indah yang sulit untuk mereka lupakan. Hari-hari yang Han So-hyun lewati kini terasa sangat bermakna di studio milik ayah Kim Jae-won. Mereka membuat pernak-pernik dari kaca. Choi Jimin yang akhirnya menyadari jika ayah Kim Jae-won adalah seorang fotografer terkenal yang sangat ia idolakan, tidak menyangka jika dapat bertemu dengannya. Bahkan menyampaikan kekagumannya dengan rasa haru bercampur malu. Kim Jae-won yang tidak ingin ayahnya terus larut dalam kesedihan, mulai mengemasi barang peninggalan ibunya agar ayahnya bisa menikmati hidupnya tanpa harus merasa sedih setiap kali merindukan ibunya. Kesan indah yang selalu tertinggal setiap hari membuat Han So-hyun tidak ingin melupakannya. Tidurnya menjadi kurang mencari tahu tentang cara mengingatnya. Orang tuanya yang mulai khawatir memberitahu Choi Jimin. Kim Jae-won yang memahaminya kini mulai sedikit memberi batas akan kedekatannya dengan Han So-hyun. Semua itu demi kebaikan Han So-hyun. Namun Han So-hyun dengan tekadnya terus berusaha untuk mengingat. Hidupnya merasa sangat bermakna ketika Kim Jae-won bersamanya. Di musim panas mereka saling memberi hadiah satu sama lain. Menyadari jika ingatan tidak akan sepenuhnya hilang, Kim Jae-won meyakinkan Han So-hyun untuk percaya, karena bagaimanapun ingatan akan tersimpan di otot yang terekam dalam indera. Itulah memori prosedural. Begitulah bagaimana akhirnya Han So-hyun terus meningkatkan daya ingatnya. Di malam festival kembang api musim panas membuat momen yang indah untuk mereka. Waktu yang telah Kim Jae-won habiskan bersama Han So-hyun membuatnya menyadari jika ia telah benar-benar mencintai Han So-hyun. Melanggar syarat ketiga dalam hubungannya. Han So-hyun yang memiliki perasaan yang sama tidak bisa lagi menyembunyikannya. Begitulah bagaimana malam yang terasa sangat indah itu menjadi saksi bagaimana cinta yang setara di antara keduanya. Waktu berlalu tanpa terasa dengan lagu kesukaan Kim Jae-won yang ia dengarkan. Han So-hyun mengikat tali sepatunya, namun semua hal tentang Kim Jae-won telah pergi. Semua itu Choi Jimin lakukan atas permintaan Kim Jae-won, meminta Choi Jimin menghapus semua jurnal yang berkaitan dengan Kim Jae-won. Penyakit jantung yang dideritanya mengharuskannya pergi sementara waktu, berharap sembuh dari penyakitnya. Meski ingatan Han So-hyun tentang Kim Jae-won hilang, namun tidak dengan perasaannya. Ia tetap merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Sampai akhirnya Choi Jimin memberitahu yang sebenarnya, bagaimana Kim Jae-won kini telah tiada, pergi untuk selamanya. Dalam perasaan yang hancur, Han So-hyun hanya bisa menangis. Dalam pelukan Choi Jimin, sahabat yang akan terus menjaganya.
Ingatan Han So-hyun yang mulai membaik membuatnya bertekad untuk mengingat momen-momen indah bersamanya. Meski ia tidak sepenuhnya ingat, namun ia percaya jika perasaannya akan terus menuntunnya, membantunya pelan-pelan mengingat semua hal indah yang telah ia lalui dengan orang yang ia cintai. The signs that there's none of them around. A part of me wants you to see. A part of me hopes that you won't. Look in the mirror to find me. Window crying in the car home. I left you a tear on my cheek, but won't let it stay for too long. Don't wanna ruin the moment, so it's gone before you ever notice. Gone before you ever know. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gone before you ever know. Terkadang mencintai seseorang tidak harus dengan perasaan yang tumbuh terlebih dahulu, karena pada akhirnya rasa nyaman akan menuntunmu untuk lebih memahaminya. Lakukanlah yang terbaik untuk orang yang kamu cintai, meski kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Percayalah, cinta selalu memiliki jalannya sendiri, membuatmu tidak hanya mencintai, namun dicintai.